Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Mungkin di antara teman-teman kayaknya masih ada yang membutuhkan tools yang dalam tanda kutip sebenarnya ilegal dan tidak disarankan untuk digunakan. Yaitu adalah Wi-Fi password hacker, yang dimana toolsnya ini jelas gitu ya, untuk mengetahui password dari Wi-Fi yang ingin teman-teman gunakan gitu ya. Ya, saya memang punya toolsnya, tapi ya udah deh, sekarang kita akan coba saja ya. Kira-kira gimana sih cara kerjanya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kita lihat di sini kita harus pakai setup dulu ternyata. Dan oke, setupnya di sini saya nggak tahu ini bahasa apa nih. Padahal di atasnya menggunakan bahasa Inggris, tapi di bawah sini ya kalau teman-teman tahu mungkin tuliskan saja di kolom komentar. Ini bahasa apa ya? Yang pasti kita next dulu. Terus kita create a desktop shortcut aja gitu ya, kita buat. Terus kita next, install dan sudah ada di sini. Coba kita finish sambil kita jalankan dan... You have been infected with unknown.exe, your folders, documents, videos, photos, and more have been locked by a special encryption program. To unlock files and computers, send $40 email addresses to the Pacificard cards they will have on their computer. Just send a Pacificard of €40 to our email and we'll talk to you about it. If you do not follow the email procedure, there is no way back. All your saved work will be encrypted and you can never open it again. The same goes for the Internet and Task Manager. Task Manager was locked in the same way as an internet connection. Please purchase a code immediately or your computer will be permanently locked. You have been infected with unknown.exe, your folders, documents, videos, photos, and more have been locked by a special Ya, encryption dari program. tadi saya diam ya. Saya mendengarkan suara ngomong-ngomong dari orang ini. Ya, saya kena scam ternyata. Untungnya teman-teman mungkin masih belum coba ya dengan tools ini, yang dimana saya tidak akan bagikan. Ya, ini bukanlah sebuah Wi-Fi password hacker. Ini adalah sebuah ransomware yang dimana ternyata sekarang mengunci PC saya dengan mudahnya seperti ini. Teman-teman lihat tuh ya. Saya tidak bisa ngeklik apa-apa di sini nih. Tiba-tiba langsung saja seperti ini. Saya coba Ctrl Alt Delete di sini, nggak bisa terbuka dan semuanya itu kayak ngehang gitu ya. Yang dimana PC kita sudah terkunci seperti ini. Coba deh, sekarang kita coba untuk restart dulu dari PC-nya. Kita coba untuk restart paksa. Kira-kira PC kita apa sih yang terjadi sebenarnya? Apakah dengan kita merestart tiba-tiba ransomware itu bisa hilang atau enggak? Kita terkena ransomware loh teman-teman, karena PC kita tiba-tiba dikunci tadi. Oke, kita coba restart dan benar, PC kita masih terkunci di sini. Ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ya, kamu di sini sudah dienkripsi oleh special program. Ya, jadi Wi-Fi password unlocker yang tadi itu adalah sebuah ransomware yang berbahaya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang percaya dengan tools yang dimana nggak tahu sumbernya jelasnya dari mana, teman-teman jangan sembarangan untuk coba karena yang kejadiannya justru akan seperti ini. Ya, teman-teman sekali lagi ya, kalau terkena ransomware, teman-teman sudah ini tiada tuh ya. Teman-teman harus memasukkan password atau mungkin dalam tanda kutip adalah decryption key-nya untuk bisa membuka dari si ransomware-nya ini. Tapi yang jadi masalah adalah kuncinya kita nggak pernah tahu. Terus yang kedua, kalau mau tahu kuncinya kita harus membayar sejumlah uang. Yang dimana saya tidak pernah sarankan hal itu kepada teman-teman. Karena sangat sedikit sekali atau bahkan tidak ada kasus yang dimana ketika teman-teman membayar si ransomware tersebut untuk bisa terbuka dan mendapatkan kuncinya, itu beneran teman-teman akan dikasih kuncinya. Atau kuncinya bakal bener, itu sangat impossible sekali. Karena tujuan ransomware adalah ingin meraup uang, ingin mendapat tebusan, yang dimana tebusannya itu tidak bisa dijamin, gitu ya. Jadi sekali lagi, teman-teman akan sangat berbahaya. Ya, lihat ya, ini PC saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Saya pencet tombol Windows nggak bisa, pencet tombol Alt Tab nggak bisa. Kalau saya coba Ctrl Alt Delete, apakah bisa? Ctrl Alt Delete tentunya masih bisa. Tapi katanya Task Manager itu nggak bisa dibuka. Ya, Task Manager sebenarnya bisa dibuka, tapi ditutup oleh si jendela ini semua. Tuh, saya Alt Tab itu saya bisa. Saya Alt Tab itu saya bisa. Bisa kita lakukan, tapi nggak bisa dibuka tuh. Tiba-tiba langsung nge-glitch di sini. Entah kenapa tuh. Tiba-tiba langsung jadi nge-glitch dari si aplikasinya pun sendiri ini jadi nge-glitch. Nggak bisa untuk dipencet-pencet. Ya udah. Kalau misalnya teman-teman sudah terkena seperti ini,
bye-bye, atau mungkin bisa dibilang selamat tinggal kepada PC teman-teman. Teman-teman hanya bisa membukanya dengan menginstal ulang dari si PC-nya. Udah, hanya itu saja. Kalau misalnya teman-teman tanya kepada saya, apakah tahu password dekripsinya? Masalahnya adalah saya pun tidak tahu. Saya tidak sengaja menemukan virus ini, dan ini sangat berbahaya kalau misalnya teman-teman gunakan seperti itu ya. Ya, walaupun di sini kalau misalnya teman-teman lihat dari informasinya ya, teman-teman bisa menuju ke sini, ke email sini, terus operating systemnya Windows 7, padahal saya menggunakan Windows 10 gitu ya. Tapi tetap ya, sekali lagi, teman-teman jangan pernah sembarangan untuk membuka file yang tidak jelas gitu ya. Ini tidak bisa disembuhkan kecuali dengan install ulang. Seperti itu. Ya, semoga video ini juga bisa memberikan pelajaran bagi teman-teman yang mungkin awam atau yang mungkin teman-teman juga ya masih belum mengerti gitu ya dengan file-file yang beredar di luar sana. Semoga tidak kejadian seperti ini. Ini nggak bisa disembuhkan gitu ya. Seperti itu. Semoga teman-teman bisa hati-hati. Oke, mungkin teman-teman ada yang akan bertanya nih ya, kalau kita pakai safe mode, kira-kira virusnya akan terbuka atau enggak? Biasanya kalau safe mode kan tidak akan meload dari, entah itu dari driver, entah itu dari startup program, dan lain sebagainya. Ya, virus ini kan sudah masuk ke startup program gitu ya. Coba sekarang kita pakai safe mode. Kira-kira kalau pakai safe mode, itu virusnya masih ke-load atau enggak? Kita coba dulu ya. Sekarang kita coba pakai safe mode, pencet nomor 4. Dan kita akan coba buktikan gitu ya. Apakah virus ini hanya sekedar menutup saja dan tidak mengenkripsi file kita. Nanti kita juga sambil oke. Saya belum beres ngomong. Ternyata saya sudah masuk ke safe mode dan tetap seperti ini. Windows tetap akan dikunci seperti ini. Berarti ini dia menyusupinya bukan hanya masuk ke dalam startup saja ya. Kalau kayak gitu kayaknya terlalu kemudahan untuk dibobol gitu ya oleh kita-kita orang yang mungkin ngerti komputer. Tapi si programmernya ini ternyata cerdik juga. Ngerti gimana caranya menginjeksi virus ini ke dalam file system di dalam Windows-nya. Jadi selamat tinggal kepada komputer teman-teman, kecuali teman-teman install ulang. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Tetap hati-hati terhadap virus yang ada di luar sana yang menyamar. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.